terkait kejadian yang menimpa klien kami, Safa Marwah. Ya. Mungkin saya mulai dengan adanya satu peristiwa penganiayaan yang sudah terjadi berulang-ulang sejak tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus sampai dengan terakhir kemarin itu di tanggal 12 September. Ya. Safa ini memiliki seorang kekasih berinisial TI, ya, yang nanti mungkin akan kita perlihatkan gambarnya. TI ini merupakan seorang ASN PNS di salah satu kementerian dalam negeri. Jadi hubungan ini berawal di tahun 2022 ketika Safa Marwah ini menerima cintanya TI sebagai kekasih. Itu di bulan Juli. Lalu di bulan Agustus sudah mulai ada penganiayaan fisik. Nah, cuman memang karena Safa ini orangnya baik, ya, dan juga mencintai kekasihnya pada saat itu, bukan saat ini, ya, karena saat ini sudah tersakiti, ya, sehingga memberikan maaf secara terus-menerus. Yang lebih parahnya lagi, ternyata selama menjalin hubungan, Safa Marwah ini lebih sering membiayai terhadap si TI yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Saya juga tidak tahu pertimbangannya apa, tapi ya kalau teman-teman tahu ya biasanya kan ya cinta itu buta atau love is blind, ya. Kejadian ini berulang dari bulan Agustus, lalu di bulan September juga terjadi, sampai di bulan November itu terjadi penganiayaan juga di salah satu rumah kontrakan tempat kakak dari TI ini. Di situ Safa itu dijambak, lalu didorong, dihempaskan sampai terluka, rambutnya rontok. Pada saat itu Safa dibiarkan begitu saja sama orang-orang di sekitar tanpa ditolong. Nah, karena memang merasa terancam, akhirnya Safa ini pada saat di daerah Cempaka Putih mendatangi polsek setempat. Membuat pengaduan. Lalu diterima pengaduannya, didatangi ke rumah kontrakan tersebut. Pelakunya diundang ke polsek untuk ditanyai ataupun diinterogasi. Namun terjadi restoratif justice, ya, misalkan Perkap 2019 itu nomor 6 kalau nggak salah. Di situ pelaku menangis-nangis minta maaf dan meminta untuk diberikan kesempatan. Nah, karena Safa pada saat itu mungkin berpikir mungkin masih bisa diberikan ruang untuk maaf atau bertobat, akhirnya dengan penuh kasih dia memaafkan kekasihnya itu pada saat itu. Ada juga nanti dokumentasinya pada saat terjadi perdamaian. Tapi ternyata pasca perdamaian itu berulang kembali. Hampir setiap bulan terjadi cekcok, yang pasca cekcok laki-laki ini melakukan penganiayaan kepada Safa Marwah. Entah itu dijambak, entah itu dipukul, entah itu didorong. Pokoknya hal-hal toksik seperti itu sering berulang sampai dengan di bulan April 2023. Pada saat itu mereka sedang ada di dalam ruangan tempat tinggalnya Safa. Safa sedang nonton TV karena mungkin sudah waktunya untuk mandi gitu, ya, izin mandi. Tiba-tiba nggak dikasih izin, digampar pelipisnya sebelah kanan atau kiri? Sebelah kiri, ya. Dan menghasilkan luka robek dan lebam yang mengucurkan darah tidak berhenti. Di situ si pelaku TI ini yang bekerja di salah satu kementerian ataupun Kementerian Dalam Negeri ini, karena mungkin dia paham yang dilakukan itu merupakan suatu bentuk tindak pidana, dia mencoba untuk mendekati dan membujuk supaya Safa ini tidak melapor kepada yang berwajib. Bahkan dipantengin terus. Setiap ada telepon di reject,
Setiap ada bukti-bukti foto di delete. Akhirnya urunglah niat untuk melaporkan. Pada saat itu akhirnya dilakukan tindakan. Si laki-laki ini mungkin karena dibilang agak pelit kali ya, dia menawarkan untuk dijahit itu di rumah sakit biasa. Nah cuma kan dia nggak paham bahwa Safa ini kan public figure, tidak bisa dijahit di tempat-tempat biasa karena akan menimbulkan luka yang akan mudah terlihat. Sedangkan aset dari public figure kan salah satu adalah penampilan. Lalu Safa bilang, saya harus dijahit di tempat yang lebih estetik gitu ya. Nah itu dan juga ada buktinya, karena kan kita nggak sempat visum pada saat itu karena dipuji. Lalu dilakukanlah penjahitan, tapi masih ada sekarang bekasnya. Lalu tidak sampai di situ, si pelaku ini menekan Safa untuk memecat supirnya supaya tidak ada saksi gitu, karena kan supirnya ini mengetahui kejadian itu. Dan akhirnya mungkin karena pada saat itu tertekan ya, saya wajar sih memang kadang-kadang dalam hubungan itu kan ada, dalam hubungan toksik ada dominansi gitu ya, ataupun relasi kuasa di situ. Nah pada saat itu karena Safa tidak pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya, dia tertekan dan akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh si TI ini yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Nah namun pasca memecat supir, pasca terjadi pemukulan dan dia mengatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, masih berulang terus itu setiap bulan. Lalu akhirnya di tanggal 12 September ketika si TI yang hampir setiap hari kebutuhannya dicukupi oleh Safa Marwah ini mengatakan ingin pergi ke Bandung. Nah karena punya hubungan dan sering dibiayai, kan wajar lah seorang pacar yang menanya, kenapa ke Bandung? Boleh dong saya ikut. Karena si TI tidak setuju dan marah, Safa spontan, ya udah kalau mau pergi nggak ngajak saya, bayar you punya utang. Kebetulan pasti punya utang dia sekitar sekian puluh jutaan ya. Nah ketika ditagih utang bukannya dia tahu diri ataupun ya wajar, kadang-kadang kan kalau laki-laki sama perempuan kalau memang dia gentleman ya, atau laki-laki kalau memang dia tersinggung ataupun kalau dia marah ya tinggal menghindar aja. Saya pun begitu dulu kalau pacaran ataupun sama istri. Kalau istri marah itu tinggalnya aja dulu. Nah ini enggak, dia bukan meninggalkan Safa Marwah, justru menghadiahi cekekan maut gitu ya kepada Safa, sampai Safa itu tidak bisa bernafas sekitar beberapa menit ya, kurang lebih 1-2 menit dicekek gitu ya. Lebih ya? Pingsannya cuma 5 menit. Iya, tapi kan dicekeknya 1-2 menit atau 3 menit? Lebih menit, 4 menit. Iya, dicekek seperti ini, lalu ditarik dan didorong sampai terjatuh dan Safa pingsan di situ. Sempat pingsan, kolaps, black out kurang lebih 3-4 menit, dan dia hanya menonton itu begini, seperti tidak ada penyesalan. Nah, di situ akhirnya Safa itu terbuka matanya bahwa memang laki-laki ini sudah tidak layak lagi untuk dibukakan pintu hati. Nah, oleh karena itu Safa membuat laporan polisi atau pengaduan dan dirujuk untuk visum. Pasca visum, inilah terbit laporan polisi ini dengan perbuatan penganiayaan yang diduga keras dilakukan oleh TI yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Nah, pasca melapor, Safa ini bingung karena kan belum pernah berurusan dengan hukum. Kebetulan ada staff saya, asisten saya juga di kantor, namanya Ruben Simamora. Ini punya teman di salah satu organisasi tempat kita bernaung, mengatakan bahwa ada artis nih korban pemukulan terhadap pacarnya. Kebetulan pada saat itu saya lagi liburan di salah satu rumah makan di Puncak. Saya juga baca tuh beritanya di Detik ya, ada korban pemukulan pacar. Saya bilang, waduh, kok perempuan cantik seperti ini dipukul? Sadis bener ini orang, main pukul-pukul begitu aja. Nggak lama
asisten saya nelfon, saya bilang yaudah kita bantu, karena memang saya sudah terbiasa bantu perempuan ataupun anak korban-korban tindak pidana. Saya bilang bantu, oke. Lalu di tanggal 1 Oktober, Safa ini memberikan kuasa ke firma hukum saya, Martin Lukasi Menciptakan Partners, dan hari Seninnya saya bersurat kepada beberapa instansi negara, yaitu Menteri Dalam Negeri, CQ, Irjen Pengawasan dan Biro Kepegawaian, Komnas Perlindungan Perempuan, Ombudsman, agar perilaku abmoral ataupun perilaku yang tidak beretika yang akan mengerucut ke tindak pidana nanti ini yang dilakukan oleh TI yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi atensi, ya, sehingga mungkin untuk sementara waktu orang ini bisa tidak dipekerjakan dulu, karena bahaya ini kalau sedikit-sedikit main pukul gitu, apalagi sama perempuan. Kalau mau ngadu pukul, ayo kita adu pukul, kita cari lawan yang simbang gitu kan, kayak si Rudi Agustian itu kan keren tuh di baku hantam championship kan. Kalau memang laki-laki seperti itu, bukan mukulin perempuan. Nah makanya di sini kita meminta terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik ataupun tindak pidana, sehingga si pelaku yang memang bekerja di Kementerian Dalam Negeri ini bisa diberhentikan sementara ataupun segera ditindak sesuai dengan proses-proses yang mungkin nanti ujung-ujungnya adalah pelanggaran etik. Karena sebagai pemerintah, ya, karena kan instansi pemerintah, seharusnya tidak boleh menolerir, ya, pelayan masyarakat yang suka main pukul gampar begitu. Kalau sama pacarnya jadi main begitu, apalagi sama masyarakat, jangan-jangan diinjek sampai mati. Nah, moral-moral begini yang perlu kita kawal supaya jangan sampai terjadi. Nah, proses terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Safa Marwa ini di Polsek Menteng sudah masuk ke tahap pemeriksaan saksi-saksi, penyerahan bukti surat, lalu terakhir juga ada security yang diperiksa segala macam itu, ya, pemantauan CCTV, sehingga dalam waktu dekat seharusnya ini sudah ada terbit undangan untuk si terlapor ataupun calon tersangka. Nah ini kita berharap kita semua bisa sama-sama memantau, ya, supaya negara Kesatuan Republik Indonesia yang negara hukum ini bukan hanya sekedar semboyan, tapi memang benar-benar negara hukum. Jadi kalau ada urusan hukum, ya diselesaikan secara hukum. Nah inilah yang sekarang sedang kita upayakan supaya Safa yang sudah menjadi korban penekanan ataupun korban penganiayaan baik secara mental maupun secara fisik yang sudah hampir kurang lebih 1 tahun ini dapat mendapatkan kepastian hukum. Dan ini juga jadi suatu pelajaran juga buat perempuan-perempuan yang lain untuk jangan pernah takut apabila ada hubungan-hubungan toksik, ya, dalam suatu hubungan yang menimpa perempuan-perempuan. Safa hari ini, ya, atau hari-hari sebelumnya sudah menunjukkan bahwa dia berani untuk mengungkap ini ke publik. Kita berharap ada perempuan-perempuan lain nanti yang akan berani. Saya juga punya klien namanya Bu Rina Kosasi. Dia juga menjadi salah satu korban juga. Mungkin teman-teman tahu ini yang sedang kita tangani, ya, bersama rekan Kamarul Simanjuntak. Ini juga ada contoh lagi selain Bu Rina. Korban-korban penganiayaan ataupun kekerasan fisik dan mental berani speak. Nah ini harus dicontoh teman-teman. Nah, oleh karena itu ketika ada contoh seperti ini, mari kita media dukung Safa Marwa. Lalu instansi pemerintahan yang lain juga jangan terkesan hanya abai saja, harus proaktif gitu, ya. Saya pikir dari saya selaku kuasa hukum cukup, nanti bisa ditambahkan oleh Safa Marwa. Silakan. Ya, Mbak. Selamat sore semuanya. Ya, saya nggak banyak bicara tadi, Bapak Wiladilnya ingin segera diproses saja. Nah, saya dibilang kena mental, saya terpukul ya, kena mental sekali. Saya masih takut, masih trauma. Ini dari aku tadi kan sedikit lain dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Ada
Apa yang membuat kamu bertahan Safa dengan laki-laki ini? Setiap kekasaran yang dia buat, dia selalu dia kasarin saya di bulan ini. Dia selalu melindungi saya agar tidak nelfon siapa-siapa, tidak lapor siapa-siapa. Seperti itu. Dan dia menjanjikan menikahi saya. Makanya saya sabar. Seperti itu. Hubungannya berapa lama sih? Hubungannya berapa lama? 2 tahun hubungannya. Pernah kita cekcok dalam mobil, dia bilang kayak gini, sebenarnya gampang banget buat bunuh kamu. Waduh. Berarti ada ancaman pembunuhan atau seperti apa? Iya, tapi saya itu hanya omongan dia. Awalnya kenapa dia bisa ngomong begitu? Hal-hal sepele kita berantem, misalkan dia mau kemana, saya ingin gitu. Biasanya boleh, kok ini nggak boleh. Hal-hal sepele. Sempat menaruh kecurigaan ada pihak wanita lain kan dari Safa. Saya itu kurang tahu, cuma yang saya ini tidak ada cuma kekerasan aja selama ini. Apakah Selama 2 tahun berapa kali kan dapat kekerasan tersebut? Atau sejak kapan? Selama hubungan 2 tahun, kekerasan dimulai di bulan Agustus 2022. Ya, pacaran 3 bulan baru kena kekerasan. apakah orang tua kamu tahu kamu sering dianiaya? Tidak, orang tua saya tidak tahu. Pernah juga di bulan puasa tahun kemarin saya buka babak belur, saya orang Bandung, saya pulang ke Bandung. Orang tua tanya kenapa itu, saya jawab jatuh, padahal oleh dia. Saya sembunyi-sembunyikan dari semuanya, dan saya gak pernah posting-postingnya kesedihan atau luka-luka atau apa, baru sekarang karena udah cukup, sudah tidak kuat. Mungkin mohon maaf nih, luka yang paling parah itu di mana sih? Luka yang paling parah ya ini yang sampai dioperasi dijahit. Ada fotonya, boleh lihat? Boleh.